Hari ini kami merayakan Paskah, tapi bukan hanya ingin merayakan, kami ingin menikmati Paskah dengan Engkau. Dan apa yang Tuhan sediakan hari ini termeterai kuat dalam hidup kami. Kami percaya kami akan tiba di pelabuhan tujuan yang Tuhan tetapkan. Dan kami telah melewati begitu banyak hal. Kami berkata tidak ada kerugian apapun, tidak ada kerusakan apapun, semua akan tiba pada tujuan ilahi yang luar biasa. Sampaikan pesan-Mu, buat kami mengerti akan hati-Mu ya Tuhan. Ubah dan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Tuhan berkata, amin. Shalom. Saudara sekalian, kita bukan hanya ingin merayakan Paskah, tapi kita ingin menikmati akan kuasa dari kebangkitan. Ada dua versi cerita tentang Paskah sebetulnya. Versi pertama tidak Alkitabiah, versi kedua adalah yang Alkitabiah. Lupakanlah yang pertama, nanti ingat-ingat yang kedua. Katanya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Maria senang sekali. Lalu kemudian dia membuatkan jubah yang baru buat Yesus. Dan setelah dibuat, dia berkata kepada Yesus, coba kamu pakai jubah yang aku buatkan buat kamu. Dan ketika Tuhan mencobanya, Maria bertanya kepada Yesus, Paskah? Pas katanya, lahirlah Paskah katanya. Itu ayatnya di mana? Tidak ada, itu karangan orang saudara. Tapi yang kedua kita mengerti Paskah sebetulnya penggenapan dari apa yang pernah Tuhan buat ribuan tahun yang lalu di tanah Mesir. Pada waktu itu Tuhan perintahkan malaikat maut untuk membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir. Dan orang Israel tinggal di tanah Goshen dan Tuhan perintahkan mereka untuk oleskan akan darah domba di ambang pintu dan jendela rumah mereka. Dan Tuhan mengatakan rumah yang ada darah domba tidak boleh dimasuki, harus dilewati. Maka keluarlah kata Passover atau Paskah, itu artinya Tuhan melewatinya. Artinya apa yang orang lain derita dan alami, Tuhan mau berkata ada kuasa darah Kristus yang akan membuat kita terlewatkan dan terluput dari semuanya. Saya berdoa Tuhan akan memberikan anugerah kekuatan yang dahsyat. Tadi pagi ketika saya berdoa, saya diberi Tuhan sebuah penglihatan. Saya lihat sebuah kapal yang cukup besar sedang dihantam ombak yang sangat mengerikan. Tapi saya lihat dalam penglihatan itu jelas sekali, dekat dengan hantaman ombak itu ada pantai yang sangat teduh. Dan tiba-tiba kapal itu kemudian merapat dan sampai di pantai itu. Semuanya turun dengan selamat, tidak ada korban, tidak ada kerusakan. Dan Tuhan berkata, aku berjanji memberikan akan anugerah perlindungan kepada anak-anakku. Mari percaya ada proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. So, mari kita buka firman Tuhan, ada beberapa poin yang Tuhan taruh di hati saya. Dan mari kita lihat yang pertama dalam Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Lihat mulai ayat yang pertama, saya akan membaca sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Kalau Anda mendengar istilah ini, itu tidak lain adalah Yohanes sendiri. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus
tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yang saya mau sampaikan poin yang pertama adalah dua orang mendapat kabar yang sama dari Maria Magdalena yang mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri orang dan mereka tidak tahu di mana. Petrus dan Yohanes berlari, dan Yohanes diperkirakan lebih muda dan lebih gesit. Dia lari lebih cepat. Dia sampai di kubur Yesus, dia tidak masuk, dia hanya melihat ke dalam. Tidak lama kemudian Petrus juga datang dan kemudian masuk ke dalam. Nah, waktu mereka masuk ke dalam, apa yang mereka melihat? Yang mereka lihat adalah kain kapan sudah tergeletak, dan kain peluhnya terletak di samping sisi yang lain dan dalam keadaan sudah tergulung. Yang menarik adalah Maria melihat yang sama dan tidak ada apapun yang membuat dia mengerti bahwa Tuhannya bangkit. Petrus juga melihat terlebih dahulu seluruh isi daripada kubur yang kosong itu. Tapi Alkitab tidak mengatakan bahwa Petrus juga langsung percaya. Tapi ada satu orang yang bernama Yohanes. Dan dia melihat apa yang dilihat Maria, dia melihat apa yang dilihat Petrus, tapi dari apa yang mereka lihat dan tidak membuat mereka percaya, ketika dilihat oleh Yohanes, Alkitab berkata, ia melihatnya dan percaya. Saya merenungkan akan ayat ini, saya bilang Tuhan, mengapa Yohanes melihat itu saja sudah percaya? Sedangkan yang lain tidak percaya walaupun melihat akan hal yang sama. Dan Roh Tuhan dengan lembut dia berkata, Yohanes ini secara batin paling dekat dengan Yesus. Secara jiwa dia murid yang paling dekat dengan Tuhannya. Ingat Alkitab mengatakan dia seringkali menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Ketika di perjamuan yang terakhir Tuhan berkata, satu di antaramu adalah orang yang akan menyerahkan aku. Bahkan Petrus tidak berani bertanya kepadanya, siapa dia Tuhan? Petrus harus berbisik kepada Yohanes dengan berkata, tanyakan kepada Yesus, siapa yang dia maksudkan. Sebuah kedekatan yang ajaib, yang sebetulnya sejak dari awal dia ikut Yesus, dia langsung tinggal bersama dengan Yesus. Yohanes sebenarnya adalah salah seorang murid utama dari Yohanes Pembaptis. Suatu hari ketika Yesus lewat, Yohanes mengatakan kepada kedua muridnya, lihatlah anak domba Allah. Dan dua orang murid ini, satu di antaranya adalah Yohanes, mengikuti Yesus. Dan Alkitab mengatakan ketika Yesus menoleh ke belakang melihat dua orang mengikutinya, dia bertanya, apa yang kamu cari? Apa yang kamu inginkan? What do you want? Dan mereka berkata, Guru, di mana engkau tinggal? Dan Yesus berkata, ayo ikut dengan aku, kamu akan lihat di mana aku tinggal. Dan firman mengatakan sejak hari itu mereka tinggal bersama dengan Yesus. Ada sebuah kedekatan yang ajaib. Lalu apa kaitannya dengan yang mereka lihat? Menurut saya ada satu indikasi yang buat Yohanes sudah cukup. Dan saya percaya indikasi itu sengaja Tuhan kerjakan untuk memberi tanda kepada murid yang dikasihinya bahwa dia benar-benar bangkit. Apa indikasinya? Yohanes ini saya yakin orang yang paling ngerti akan kepribadian dari Yesus, akan semua karakternya dan kebiasaannya. Waktu dia masuk ke dalam, dia melihat kain peluh yang dipakai Yesus atau dikenakan pada Yesus ketika dia mati sudah dalam keadaan tergulung. Maka orang ini cerdasnya luar biasa. Dia berkata, kalau ada orang mencuri, tidak mungkin tidak tergesa-gesa. Tidak mungkin sempat-sempatnya gulung dulu akan kain yang untuk peluhnya. Di beberapa tempat saya dengar di koran dan baca di majalah,
ada pencuri yang masuk rumah orang, lalu kemudian dia buka kulkasnya, lihat banyak makanan enak, dia makan dulu, ngantuk tertidur, besok paginya ketangkap, masih tidur di rumah yang dia garong. Itu goblok banget saudara. Tapi Yohanes mengerti, kalau ini orang lain dan ini orang jahat, tidak mungkin dia gulung dulu akan kain peluh itu. Dan yang kedua saya mengerti, dia mengatakan begini, kalau sampai tergulung seperti itu, pasti dia, pasti Yesus. Saya membayangkan dan saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang rapi. Saya nggak tahu apakah Anda mirip dengan Yesus, rapi. Atau Anda kalau ganti pakaian lempar sana, brrr, lempar sini, brrr. Saya pernah satu hari ke Amerika, mampir ke rumah orang Indonesia, begitu masuk, maaf saudara, celana dalam ting cerantel di semana-mana. Maaf Pak, ini kita biasa begini, jadi kalau biasanya brrr, brrr, mengerikan saudara. Itu kayak kapal pecah. Mau pergi aja, ribut cari celana panjang di mana, ngelip di sebuah dus itu, diambil lagi. Saya berkata ini orang ajaib, pasti Yesus bukan seperti itu saudara. Kalau kain peluh aja sempat dia gulung, saya berdoa kita jadi orang yang rapi. Anda tahu Yesus itu bukan ketua partai Kaipang saudara. Anda kalau berpikir dia adalah seorang dengan bawa tongkat, dengan gembel, pakaiannya compang-camping, dengan 12 murid yang sama, orang-orang sakti Kaipang semua, maaf, salah. Saya berkali-kali pernah mengatakan kepada Anda, dia Tuhan yang luar biasa. Pakaiannya saja diingini oleh tentara Romawi. Ketika dia disalibkan, pakaiannya diundi oleh tentara Romawi, saking mereka kepingin memiliki pakaiannya. Kalau itu jubah Kaipang, tidak ada orang mau pakai saudara. Ini orang yang rapi menurut saya, dan Yohanes kenal betul akan pribadi ini. Maka saya berkata benar perkataan dan jeritan hati Paulus yang berkata, aku ingin mengenal dia. Dengan engkau mengenal dia, tiba-tiba engkau akan mengerti ketika dia bicara. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya mengerti kalau ini Tuhan yang bicara? Sederhana sekali. Kalau keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, telepon saudara, ya kan? Lalu engkau berkata gini, maaf Bu, ini siapa ya? Percayalah perang dunia kelima meletus dalam waktu 30 menit dari sekarang. Dia akan berkata, kamu tidak kenal suaraku. Karena orang kalau bergaul, kenal, dia pasti ngerti. Saya percaya kalau Anda bergaul dengan seseorang, jarak 2 meter aja, Anda berkata, dia datang ini. Kok tahu? Nah itu caranya nyeret sepatunya, serek. Hanya dia yang berbuat begitu. Lalu, wah kamu peka ya? Bukan, cukup tahu. Orang lain lagi dalam jarak 5 meter mengerti. Dia datang ini, kok kamu tahu? Watoe ketoro. Nek watuk kayak begini seluruh dunia cuman dia tok. Lihat saja, betul saudara. Ternyata seperti itu. Saudara sekalian, ini yang sebetulnya Yohanes punya. Orang ini kenal akan Tuhan yang dia sembah. Paskah tahun ini biarkan kita punya kerinduan hati yang lebih lagi yang berkata, Tuhan, aku mau kenal engkau. Sebab kalau kita tidak mengenalnya, kerugi besar. Ada banyak hal yang dia mau coba katakan, dan kita nggak ngerti. Kita nggak nangkap dengan hati kita, apa yang sebetulnya dia mau coba katakan. Tapi orang yang kenal dengan Tuhannya, sedikit saja dia mengerti, ini Tuhan yang bicara. Dan dia ubah arah hidupnya dan arah hatinya. So biarkan Paskah tahun ini merupakan Paskah yang ajaib, di mana semua orang, anak-anak Tuhan di tempat ini, kenal Tuhan lebih lagi. Saudara sekalian, untuk masuk kerajaan surga itu tidak pernah begini. Caranya, syaratnya, 1, 2, 3, 4, enggak. Apakah engkau kenal Yesus atau tidak? Begitu engkau berkata, aku kenal dia, selesai. Dia akan berkata, ya aku kenal dia. Dan itu cukup saudara. Saya berdoa tidak ada lagi yang tidak mengingini kenal Tuhannya lebih lagi. Dan sebetulnya itu segala-galanya. Coba renungkan sesuatu begini. Hari ini kalau Anda kenal dengan seseorang dengan jabatan yang sangat tinggi, bukankah semuanya serba mudah dalam kehidupan kita? Ya kan?
Yang namanya koneksi itu ternyata sampai sekarang tetap dibutuhkan. Negara sebersih apapun, tanpa korupsi, yang namanya koneksi itu tetap luar biasa. Bayangkan kalau koneksi kita adalah yang punya sorga, yang bisa mengubah akan arah kehidupan kita, yang bahkan punya kuasa menulis ulang akan destiny dan masa depan kita. Ajaib nggak kira-kira? Tapi herannya tidak banyak orang yang sangat ingin mengejar dia. Saya berdoa hari ini Tuhan akan beri sesuatu yang membuat kita berkata, Tuhan, aku ingin Engkau lebih daripada segala-galanya. Dan begitu engkau tahu itu, ada sesuatu yang ajaib, langsung kau tangkap, ini Tuhan. Tanpa bertanya, tanpa ribut, engkau ngerti. Seperti Yohanes, cuma lihat akan kain peluh yang tergulung. Dia berkata, seseorang telah menggulungnya. Saya yakin dia berkata, aku kenal cara gulungnya ini. It must be him. Mesti dia. Dan kita berkata, dia percaya. Apakah hari ini kalau Tuhan bicara kepadamu, Anda juga percaya? Saya berdoa, tanda kecil dari Tuhan cukup membuat kita berkata, amin Tuhan, Engkau bicara kepadaku hari ini. Yang kedua, saudara sekalian, lanjutkan lagi masih di Yohanes pasal yang ke-20. Kalau Anda lihat mulai ayat 11, judulnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu kemudian di pasal yang sama ayat 19, judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Masih di pasal yang sama ayat 24, judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Di pasal 21, judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah sekarang mari kita lihat satu cerita saja. Ayat 19 dari Yohanes 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau Anda membaca akan segala macam penampakan Tuhan kepada mereka, maka inilah demonstrasi pertama kali yang namanya kuasa kebangkitan yang didemonstrasikan secara daging oleh Tuhan kita. Yaitu bagaimana tubuhnya ini, tubuh kemuliaan, bisa menembus akan tembok dan pintu yang terkunci. Yang kalau manusia biasa tidak akan pernah bisa melakukannya. Demonstrasi pertama akan kuasa kebangkitan Tuhan itu, dia tunjukkan kepada sekian banyak muridnya, waktu mereka berkumpul dalam ruang yang tertutup, dan kemudian tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah mereka. Kalau Anda baca, nanti ada cerita lagi, dia menampakkan diri kepada dua orang murid yang pergi ke Emmaus. Tapi inilah salah satu ciri yang Tuhan tunjukkan sebenarnya. Ada sebuah demonstrasi yang berkata bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu melebihi akan hukum natural yang kita kenal pada hari ini. Kuasa kebangkitan ini mengatasi akan hukum alam yang ada pada kita hari ini sebagai manusia. Alkitab mengatakan ada hukum alam atau hukum dosa dan hukum maut. Ada namanya juga hukum roh kehidupan.
Nah, yang kedua tadi itu yang mengatasi akan hukum yang pertama. Dan Yesus mendemonstrasikannya. Karena itulah Paulus juga berteriak, aku juga pengen kenal akan kuasa kebangkitannya. Saudara sekalian, kalau Anda bisa membaca ini, maka Anda akan mengerti dalam Kisah Rasul ada peristiwa yang sejenis. Pada waktu itu Petrus dan Yakobus ditahan. Yakobus dipenggal kepalanya, dan itu menyukakan hati banyak orang Yahudi. Lalu kemudian mereka menunggu sampai Sabat selesai, dan mereka akan memenggal kepala Petrus. Alkitab mengatakan para murid berdoa, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan kirim malaikatnya. Kalau Anda membaca, Petrus ini juga mengalami yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Dia dipenjara, berlapis-lapis penjagaannya, digembok dengan gembok yang besar, yang tidak mungkin dengan gampang dicongkel. Tiba-tiba malaikat datang, membangunkan Petrus yang sedang tertidur, kemudian rontoklah semua rantainya, dan digandeng malaikat, melewati akan jeruji besi, dan tembok-tembok penjara, melewati sekian banyak penjagaan, dan dia keluar dari penjara tanpa terbuka pintu penjaranya. Bukankah itu manifestasi yang sama seperti yang dialami oleh Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati? Tuhan setiap kali dia menunjukkan sesuatu, bukan sekedar pamer dengan saudara, tapi dia selalu mau berkata, ini juga yang engkau bisa lakukan, ini juga yang bisa engkau kerjakan, ini juga yang bisa engkau alami dalam kehidupanmu. Dan kalau kita mengerti itu, dan Petrus mengerti itu, dan mereka mengalaminya. Petrus mengalami loh, dia melewati tembok, jeruji besi, tanpa terbuka penjaranya, dan tiba-tiba sudah di luar, dia lolos dari penjara Herodes. Saudara sekalian, coba renungkan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita tidak meminta Tuhan, biarkan aku bisa melewati tembok, itu bahaya. Nanti Anda lapar, temboknya orang Anda masuki, orangnya tidur Anda makan. Nah, itu membuat pencurian meningkat, saudara. Tapi kalau kita bisa mengatasi keadaan manusia kita, mengatasi akan hukum alam, dan bergerak dalam urapan Tuhan, dan bergerak dengan kuasa Tuhan, itu yang Tuhan sediakan di dalam kuasa kebangkitannya. Hari ini kalau saya melihat, ada banyak orang berjuang, bergumul, kerja, sekolah, bahkan pelayanan. Lama-lama makin hari makin kering. Tidak ada revelation baru yang dia bisa keluarkan. Orang ketemu dia tidak pernah berkata gini, aku terima firman yang aneh sekali. Ini ajaib loh, Tuhan buka buat mataku. Ini kebenaran yang luar biasa. Dari kemudian hidup orang dibangunkan. Enggak lagi begitu. Mungkin kita malah bicaranya yang lain. Nah, saudara sekalian, kita perlu yang namanya kuasa kebangkitan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan? Ingat tadi saya berkata, ada hukum natural, hukum dosa dan hukum maut, dan di atasnya ada hukum roh kehidupan, kata Roma. Hukum yang kedua mengatasi hukum yang pertama. Tapi untuk bisa mengatasi hukum yang pertama, ada syaratnya. Mari kita lihat apa yang pernah dialami dan dipelajari oleh Petrus dalam hidupnya. Mari kita lihat firman Tuhan lagi, Matius pasal yang ke-14. Matius 14, lihat mulai ayat 22. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka,
tenanglah, aku ini, jangan takut. 28. Perhatikan sebuah permintaan yang berani sekali. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Perhatikan, 29 ini dia betul-betul jalan di atas air. Ini orang yang mengatasi akan hukum alam. Ini orang mengatasi akan hukum dosa dan hukum kematian atau maut. Ini orang mengatasi akan hukum yang manusiawi sekali. Dia mulai pakai hukum roh kehidupan yang membuat dia jalan di atas air. Sayang, enggak terlalu lama. Tetapi 30, ketika garis bawahi dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Tetapi orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dua hal yang penting, perhatikan baik-baik saudara. Kalau Anda mau hidup dalam kuasa kebangkitan, sebetulnya sederhana sekali. Jangan hidup dengan perasaan. Terutama perasaan terhadap dirimu sendiri. Begitu perasaan tertentu mulai masuk, maka akan disusul dengan yang namanya ketakutan. Begitu Anda takut, sebuah lubang besar dari imanmu muncul. Saya pikir hidup kita ini seperti, walaupun mungkin nggak terlalu tepat, balon gas. Selama gasnya terus ada dan tidak ada lubangnya, itu balon akan naik. Mengatasi gravitasi bumi. Tapi begitu ada lubang pada balon kita, that's it, saudara. Boom, habis. Tiap kali Anda menghadapi sesuatu, ini saya ajari praktisnya, saudara. Kalau perasaanmu itu masih goyang, ya tidak, ya tidak. Semua yang tidak membuat Anda bulat. Di Mazmur Daud pernah berkata, bulatkan hatiku ya Tuhan. Unite my heart. Satukan hatiku. Kalau ini tidak bulat, saudara. Ini seperti Anda begini ya, Anda berantem sama orang, lawanmu bulat kepalanya, Anda begini. Ketika Tuhan perintahkan sesuatu, cek dulu, bulat gak hatimu? Orang yang tidak pernah bisa bulat hatinya, karena berbagai hal, gak bisa. Daud ketika mengejar musuh yang menawan keluarganya dan keluarga dari rakyatnya di Siklak itu. Ketika sampai di sungai Besor, semua yang terlalu letih ditinggal sama dia. Sebab keletihannya membuat hati mereka tidak bulat. Keletihan membuat mereka berteriak untuk diri mereka sendiri. Dia ambil orang-orang yang dia bisa berkata, masih kuat, masih. Kejar. Dan mereka menang. Rahasianya itu di situ, saudara. Nah, berapa banyak yang bisa begitu? Tergantung seberapa engkau kenal dengan Tuhan. Itu seperti orang yang diberi talenta itu loh, saudara. Diberi 5, diberi 2, diberi 1. Yang 5, terima 5, segera. Dia jalankan uangnya. Yang terima 2, segera. Yang terima 1 ini, terima. Tapi dalamnya enggak bulat. Jadi talenta yang dia terima ini tidak dikerjakan dengan bulat hati. Dia berkata, ini orang kejam ini. Aku dikasih cuma 1, aku suruh kerja, entar ada yang menikmati, ada ngomel, pecah, hatinya itu pecah. Apakah hasilnya ada? Enggak ada. Apapun yang tidak segenap hati, bulat hati, enggak jadi apa-apa.
apapun yang tidak bulat hati, tidak akan ada hasilnya. Tapi sekecil apapun iman kita, kata Tuhan, katakanlah sebesar biji sesawi, kalau itu bulat hatimu, luar biasa saudara. Nah masalahnya adalah, apakah hatimu bulat? Kalau engkau bisa hilang feeling saudara, ilfeel terhadap dirimu nih. Kecuali Anda ini orang yang perasa sekali, anak positif nangis. Enggak diajaki pergi makan soto, nangis. Aku ditinggal, aku tertolak. Apa sedikit marah. Bagaimana jalan di atas air? Itu akan membuat air jalan di atasmu saudara. Ya toh, alias tenggelam. Nggak bisa. Saya lihat orang-orang tuh ya, yang dipakai Tuhan, satu aja bulat hatinya. Dan Anda pikir itu mudah? Coba waktu ada Morris tantang persembahan. Saudara pikir orang kayak Morris itu gampang nantang persembahan? Dia pikir dia nggak tahu kesulitan kita. Itu seperti Elia minta kepada janda Sarfat loh. Buatkan buat aku dulu. Orang bisa berkata ini egoisnya luar biasa. Bisa. Nah tergantung responmu. Kalau Anda ngomel, ya, nggak terjadi apa-apa. Kalau bulat, kerjakan. Pasti luar biasa. Nah itu perbedaannya cuma di situ saudara. Karena dia mulai tenggelam itu Alkitab berkata, ketika mulai dirasakannya. Ketika masuk ke perasaan takut. Tidak berani apa-apa. Di perjanjian lama ada suku-suku yang diajak perang oleh Deborah. Dan mereka tidak mau karena Alkitab mengatakan terlalu banyak pertimbangan. Loh pertimbangan itu baik. Tapi kalau terlalu banyak, Anda cuman nimbang. Itu seperti waktu saya kecil ada puisinya. 2 ekor kelinci berebut sepotong roti. Anda pernah ingat itu? Minta tolong pada seekor apa? Kera. Ditimbang, berat yang kanan digigit. Berat yang kiri digigit. Berat yang kanan digigit. Lama-lama rotinya habis. 2 ekor kelinci lalu menangis. Ketika saya TK diajari begitu. Nah berapa banyak hidup kita yang seperti itu? Tuhan perintahkan gak bulat hatinya. Ngomong ke si A, kurang begini. Ngomong ke B, ngomong ke makin banyak orang. Lama-lama hilang imannya. Dan dia berkata, sudahlah gak usah. Kenapa Tuhan seringkali susahnya luar biasa kerja dengan kita? Nah itu, gak pernah bisa bulat hati kita. Kalau Tuhan perintahkan, bimbang hatinya. Marah, kecewa, sakit hatinya, nggak pernah selesai dengan itu. Mau berhenti sampai di mana, saudara? Petrus ini akhirnya belajar loh. Menurut saya ketika dia dibawa malaikat, sudah ilfil, hilang feeling. Tidak ada kita berkata, maka Petrus berkata, malaikat, ini tembok loh, mau nabrak batukku kena. Enggak, dia ikuti aja, dia diam. Dan dia sampai di luar. Seringkali Tuhan kirim malaikatnya untuk berkata, ayo lari dengan aku. Kita berkata, tembok Tuhan. Bisakah engkau berkata, aku abaikan semua perasaanku terhadap diriku. Mungkin perasaanmu akan tumbuh dalam belas kasihan kepada orang lain. Tapi kalau kita terlalu memanjakan akan daging kita, ujungnya akan mengerikan sekali. Daud itu orang yang menurut saya luar biasa sih. Ketika dia hampir dilempari batu oleh pasukannya di Siklak. Alkitab mengatakan dia menguatkan imannya, hatinya kepada Tuhan. Dia tahu yang namanya membulatkan hatinya dan hanya untuk dia. Dan Alkitab berkata satu hari anak yang dikandung oleh Batseba hasil perzinaan dengan Daud sakit. Berhari-hari dia doa, dia puasa, tidak mandi.
Geletak di lantai sembahyang, nangis dengan Tuhan. Belum pernah ada menurut saya dalam Alkitab orang doa dengan kondisi semengerikan yang dibuat oleh Daud. Tapi setelah dia doa, puasa, sampai begitu, satu hari dia sadar. Pegawainya berbisik-bisik, dia berkata, sudah mati ya? Mereka berkata, iya. Begitu dengar anaknya mati, dia malah mandi, dia berurap, dia makan, dia masuk ke bait Allah, dia nyembah Tuhan, dia makan. Bingung gak orang-orang? Sampai mereka tanya, lo anakmu waktu sakit, engkau kayak begitu, anakmu mati malah makan, malah mandi. Dan Daud dengan enteng berkata, ketika dia masih hidup, siapa tahu Tuhan berbelas kasihan, dan anak itu tidak mati. Tapi sekarang anak itu sudah mati. Dia mau berkata, keputusan Tuhan yang terbaik, aku tidak akan pernah bermusuhan dengan penciptaku. Dia Tuhan yang adil, jadi seperti yang dia mau, selesai hari ini. Tidak ada kecewa, tidak ada marah, tidak ada frustrasi dengan Tuhan. Dan dia dapat Salomo sebagai penggantinya. Saudara sekalian, seandainya orang percaya bisa punya hati yang bulat seperti ini, tidak membiarkan yang dirasakannya itu menenggelamkan dia, saudara akan jadi orang Kristen yang berbeda. Saya berdoa ini hari yang luar biasa. Saya baru ngalami, saya ke Jakarta, saya KKR di Jakarta. Mobil yang kami tumpangi itu masuk ke bundaran HI, saudara. Teman saya ini nggak ngelanggar karena banyak mobil sudah di situ. Cuman saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba dicegat. Dan saya lihat beberapa mobil dicegat. Dimintain apa, dimintain apa, dimintain apa. Saya lihat, saya bilang, waduh, ini acaraku bisa telat nih cara begini. Teman saya sih tenang. Saya duduk di sebelahnya. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau ada masalah. Aku mau ini lancar. Aku diam, saya bilang, harus jalan. Tapi teman saya kan harus berhenti. Kalau dia lari kan dikejar, saudara. Dia buka kacanya. Dia lihat ke teman saya, dia bilang begini, Bapak salah Pak. Ini nggak boleh begini, ini begini. Pokoknya ada aja. Bapak ini salah. Lucunya, dia melongok ke dalam, saudara. Begitu ini mata tatapan. Duk. Ya sudah Pak, jalan Pak, jalan Pak, jalan Pak. Sampai bingung teman saya. Pak, Bapak dikira pejabat, ya takut loh Pak. Jangan ngomong sekarang, jalan, saya bilang. Ini pejabat kerajaan sorga. Kalau hatimu ketakutan, waduh gawat, kena loh saudara. Kena. Anda tahu di Jakarta tarifnya, oh kena saudara. Tidak berkata gini, mari kita melanggar dengan bulat hati. Ya enggak juga saudara. Saya ngerti temanku ini nggak salah. Tapi apapun yang kau kerjakan, mesti bulat hati. Pak, saya netral. Orang netral itu dimuntahkan Tuhan, saudara. Yonatan itu loh contohnya. Dia ngerti Daud yang dipilih Tuhan. Dia ngerti. Tapi untuk meninggalkan bapaknya dan istananya, dia nggak mau. Itu kan orang netral. Melawan Daud ya tidak. Membela bapaknya juga tidak. Pokoknya aku yang aman di mana? Saya berani jamin sikap hati begitu tidak membuat Anda dapat apa-apa. Buktiin dalam hidupmu. Yonatan itu akhirnya mati bersama-sama dengan bapaknya. Memang diratapi oleh Daud. Tapi untuk apa? Seandainya dia berani buat keputusan. Tapi mungkin dia berkata, tapi bapakku kan raja. Daud bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu dia dipilih Tuhan. Terlalu banyak yang kacau di pikirannya. Dan tidak berani ambil sebuah tindakan dan langkah. Dan itu yang sebetulnya membuat kita tidak pernah bulat hati. Apapun yang kau kerjakan, bulat hati. Itu nolong banget, saudara. Dan itu kuncinya. Tapi kalau maju mundur, maju mundur, maju mundur. Saya lihat di TV itu ya, menjelang UAN.
Ada kelompok yang membuat doa bersama. Wah, anaknya nangis meraung-raung. Dipeluk bapaknya ikut nangis juga. Nggak pernah bulat, yakin ora lulus yang begitu saudara. Mau ujian kok nangis. Masuk orang ujian dengan gemetar nangis. Nggak usah, bulat hati. Yakin Tuhan tolong. Kalau nggak yakin Pak, nah ya sudahlah. Terima nasib kan saudara. Apapun yang dikerjakan, bulat hati. Dia suruh apapun, jalan. Nggak usah pertimbangan terlalu banyak, yakin karena kenal Tuhan, engkau ngerti di perintahnya, apapun lah. Nanti engkau lihat saudara, ternyata hidup itu seperti orang mau masuk ke mall atau hotel, ada sliding door yang otomatis tuh. Itu kan tertutup terus kan pintu kacanya. Dari jauh ngobrol, tutup Pak. Tuhan bilang, terobos. Pecah katanya Pak, saya luka. Tidak, kata Tuhan. Kalau Anda ikuti, mungkin jarak kurang 1 meter, terbuka dengan sendirinya. Betul kan saudara? Hidup itu seringkali begitu, menakutkan dari jauh. Dan kalau kita terus hanya melihat dari kejauhan dan kita ketakutan, sebetulnya tidak akan ada hal yang ajaib apapun yang bisa dihasilkan. Saya berdoa Paskah tahun ini adalah Paskah di mana engkau dengan bulat hati berkata, apapun Tuhan, aku akan kerjakan. Saya kalau lihat apa yang dia kerjakan sekian tahun terakhir, saya tahu itu Tuhan, saudara. Bagian kita hanyalah dengan bulat hati, lakukan. Dan kau akan menghasilkan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Dan kau tahu orang akan memuliakan Tuhan dengan segala yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Amin, saudara. Bulat hati. Jangan goyang. Pak, saya masih goyang. Masuk kamar, bahasa roh yang kuat. Bulat hati. Anda doa dengan perkataan, memperkatakan. Nah, kalau dalam pecah, ragu-ragu, Anda mau ngomong apapun, gak ada powernya itu. Kalau engkau mau memperkatakan janji Tuhan, bulat hati, perkatakan. Jangan biarkan terpecah dalammu. Dengan itu Anda akan lihat, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Itu caranya. Saudara pernah disuntik dokter? Siapa yang pernah disuntik dokter? Angkat tangannya. Siapa yang seumur hidup belum pernah disuntik? Luar biasa, enggak ada. Saya belum Pak, ya waktu bayi minimal disuntik. Saya melihat cara dokter nyuntik itu macam-macam saudara. Ada yang dari soft sampai yang agak kejam. Tapi selalu saya mengatakan, itu mantap kalau nyuntik. Kalau Anda ketemu dokter, saya pernah waktu kecil, dokter kalau nyuntik gini, dia pakai jarumnya, dia pakai bukan begini, dia gini. Itu mungkin pemain apa itu namanya? Apa namanya tuh? Hah? Anda orang rohani semua nggak ngerti ini. Ya, saya pernah lihat, waduh. Satu hari saya dibawa ke sana, saya melirik gini, sudah dari kaca kelihatan dia begini. Cus. Sakit nggak? Bukan sakit lagi, saudara. Ada yang bisa enak sekali nyuntik itu. Set, nggak kerasa. Baru mau teriak sudah cabut hilang, nggak jadi saudara. Tapi yang paling parah, kalau dokter tuh nyuntiknya begini, batik namanya. Lebih baik Anda tumpangi tangan dulu di arah bawah, boom, selesai. Ada loh. Mungkin dokter-dokter yang pertama-tama baru mulai itu kan. Waduh, Anda tanya dok, ini mau nato saya kupu-kupu atau apa tangannya? Dan masuknya pelan-pelan gini. Itu kalau masuknya dirasakan mili per mili. Itu nyakitin saudara. Saya pernah dengar itu. Nariknya bingung, lepas sampai jarumnya itu lepas. Itu kalau Anda jadi dokter aja kan, mestinya ngerti tuh. Kalau Anda berobat ke dokter, coba perhatiin. Menurut saya minimal 30-50% penyakitmu sudah sembuh. Itu bau karbol, bau obat sudah membuat Anda waras-waras.
Tapi kalau Anda datang ke dokter yang dokternya berkata, sakitnya apa? Ini. Gejalanya apa ya? Menurut kamu itu apa ya? Saya tak golekkan yang bukuku sih. Loh dok nggak tahu. Dulu saya sering bolos saya kuliah. Lebih baik cepat pamit pulang. Minta diskon. Untuk konsultasi 2 menit yang mengerikan itu. Semua yang tidak dengan segenap hati. Nggak bisa. Amen, saudara. Anda nulis saja loh. Tidak bulat hati. Goyang kok tulisan. Kehidupan sama, saudara. Kau ingin terobosan? Anda tahu namanya terobosan. Terobosan itu sebuah tembok atau penghalang. Anda tabrak. Bukan Pak, kalau ada pintunya saya buka itu bukan terobosan. Kalau dari bawah Pak, berobosan namanya lain. Terobosan itu ya, tembok tabrak, bak. Itu kalau nabrakmu nggak segenap hati, mental benjut kok saudara. Tapi kalau semua dengan segenap hati, bisa karena Tuhan, Anda akan lihat yang berbeda. Jangan hanya merayakan Paskah, mari alami kuasa Paskah. Alami kuasa kebangkitan. Dan kita hidup dalam anugerah yang luar biasa. Dan mari arahkan hati ke Tuhan. Biarkan cinta kami kepadamu makin meluap. Kasih kami kepadamu makin berkobar. Hidup kami serahkan bagimu dengan bulat hati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan segenap hati akan melahirkan perkara-perkara yang dahsyat. Kami percaya ketaatan kami akan menghasilkan terobosan yang luar biasa. Karena Engkau Raja yang berbeda di dalam nama Tuhan Yesus.